misalkan kita ngomong digital marketing di Indonesia, Mas, yang paling banyak dipakai itu apa aja? Yang paling banyak dipakai yang di Indonesia dari 12 sertifikasi saya tadi, ternyata di Indonesia cuma 5 ini aja. Yang pertama itu adalah social media marketing, jadi bagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan omset bisnis kita. Yang kedua ada email marketing. Jangan bilang kalau misalkan, Mas, emang email masih aktif ya sekarang? Masih, tergantung marketnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas saya jualannya makanan, apakah perlu email marketing? Saya ngomong nggak perlu kalau seperti itu. Tapi ada memang beberapa bidang yang memang email marketing itu malah jadi salah satu yang powerful seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah konten marketing, bagaimana kita membuat konten supaya orang itu awalnya nggak tahu, jadi akhirnya tahu, jadi beli. Seperti itu. Lalu yang keempat ada e-commerce marketing, yaitu jualan online, toko online, ya bisa itu dari website sendiri atau bisa dari marketplace. Ya, dan berikutnya yang terakhir adalah paid traffic atau traffic berbayar. Jadi kita nyari konsumen, nyari orang supaya beli ke diri kita, itu kita ngiklan lewat Facebook Ads, lewat Instagram Ads, lewat TikTok Ads, lewat Google Ads dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kita ngomongin digital marketing, itu pasti konsepnya saya sederhanakan seperti ini. Jadi buat kolam, itu bagaimana kita menyediakan kolam untuk calon customer kita supaya mereka kenal dulu sama kita. Ya, jadi bisa diartikan bahwa kita harus punya sosial media. Mas, sosial media apa yang cocok? Instagram, itu udah pasti cocok semuanya. Saya bilang ya, Instagram itu paling gampang. Atau kalau mungkin lebih effort lagi, boleh bikin TikTok. Karena TikTok juga salah satu platform sosial media yang berkembangnya luar biasa ya di tahun 2020 lalu ya. Yang kedua adalah pancing ikan masuk. Supaya orang kenal sama kita, ya kita buat konten. Tapi kontennya adalah konten bukan langsung tiba-tiba hard selling. Misalkan, ini cimolku harganya 455.000. Kamu kalau misalkan mau beli langsung kontak ke sini ya. Tidak akan laku. Kenapa? Karena orang belum kenal sama kita. Kita adalah brand baru, kita adalah produk baru yang orang pun ini siapa? Seperti itu. Jadi itu juga kesalahan yang paling banyak dilakukan bisnis online. Jadi akhirnya nggak ada orang yang mau nonton. Karena apa? Sosial media itu adalah tempat berinteraksi. Jadi kalau kita bisa bikin konten yang buat orang untuk berinteraksi, antara like, comment, share, dan nonton sampai selesai, konten itu disebar di mana-mana, pasti brand kita itu akan naik. Lalu yang ketiga adalah beri makan. Jadi maksudnya beri makan ikan ini seperti apa? Edukasi mereka. Misalkan ya ada makanan-makanan yang bisa menguruskan badan, misalkan kayak gitu, untuk biar tambah sehat dan lain sebagainya. Itu edukasi terus mereka. Kita bikin konten-konten yang mengedukasi mereka, kenapa mereka harus beli makanan ini dan kenapa mereka harus sadar dulu. Ya, jadi beri makan adalah kita edukasi mereka biar mereka itu butuh. Yang awalnya tadi sudah kenal, sudah follow kita, lalu mereka supaya butuh. Ketika mereka butuh, nah baru deh kita panen. Semua jualan di sosial media pasti seperti ini. Sama seperti ini tadi. Ini adalah formula rahasia yang sebenarnya saya nggak akan sebarkan dimanapun kalau nggak webinar ya. Jadi yang pertama adalah ditentukan dulu, kita mau jualan ke siapa. Jadi kalau misalkan ngomong, Mas, cara jualan gimana? Yang pertama bukan mikirin produknya dulu, mikirin tentang marketnya dulu. Ya, kita mau jualannya ke siapa? Kalau kita sudah dapat marketnya, mikir berikutnya adalah di mana market itu berada. Di mana market itu sering menghabiskan waktunya di online. Ya, mereka sering pakai platform apa? Apakah Instagram kah? Apakah Facebook kah? Apakah LinkedIn? Apakah YouTube? Apakah TikTok? Ya, jadi mereka ini sering ngabisin waktunya di mana? Oke. Lalu berikutnya pancing mereka untuk masuk. Ya, dengan kita membuat konten-konten. Lalu berikutnya tinggal panen. Nah, seperti itu. Ini formula yang simpel sih, tapi jarang orang gunakan sebenarnya. Inti dari bisnis online itu ada dua doang. Jadi contohnya, ini ada orang di awal dan ada orang di akhir. Warna biru dan warna merah, di tengahnya ada corong. Corong ini adalah bagaimana orang bisa mendapatkan produk kita. Ada sebuah pengertian, sebelum orang beli, orang itu harus tahu dulu. Ini produknya tahu dari mana. Jadi contohnya warna yang biru, ini adalah traffic. Jadi traffic itu bisa diibaratkan juga orang boleh, follower boleh, audience boleh. Contohnya deh, kalau kita ngomongin, siapa influencer sekarang yang nggak bisnis? Kalau sudah followernya banyak, mereka pasti buka bisnis. Kenapa? Karena mereka tahu ini. Mereka punya banyak follower, mereka punya banyak audiens. Ketika mereka jualan, mereka sudah tahu jualannya ke siapa dan siapa yang akan beli. Nah, kesalahannya UMKM biasanya adalah mereka mikirin produknya dulu, lalu bingung, ini masarin ke siapa, kemana? Nah, lebih gampang itu nyari produk daripada nyari market. Lalu yang kedua, ini itulah namanya funnel. Jadi bagaimana orang itu dari awalnya nggak kenal, nggak tahu, jadi paham, jadi butuh, dan akhirnya jadi beli.
Dan ketika beli, mereka happy dan mereka ngomongin ke temennya, bro, aku kemarin habis beli ini loh di tempat ini. Itu enak rasanya. Nah, kalau kita sudah bisa dapat orang seperti itu, bisnis kita akan autopilot. Nggak perlu yang namanya iklan, ngabisin uang, bakar uang iklan, endorse, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu ya kita harus punya traffic sama funnel dulu. Gimana orang tahu produk kita? Itu dulu pertanyaan pertama. Ya. Jadi paling gampang adalah ya simple, kita buat sosial medianya. Contohnya di sini ada jualan kue. Memang fotonya kan foto cake semua, tapi mungkin di caption kita juga bisa kasih cerita, kenapa kok ini cake ini bentuknya seperti ini cake ini cocoknya untuk apa. Jadi jangan tiba-tiba ini harganya sekian. Ya, itu berlaku 4 tahun yang lalu sih. Tapi kalau sekarang masih seperti itu udah nggak bisa lagi, karena digital marketing selalu dinamis. Lalu pertanyaan yang kedua adalah gimana orang beli produk kita? Kita arahkan kemana? Apakah kita arahkan ke WhatsApp? Apakah kita arahkan ke marketplace? Itu kita harus jelas, harus satu pintu, tentukan. Ya, contoh kalau di sini adalah ini jualannya lewat website. Ya, jadi ketika dia punya website untuk order cake ulang tahun, jadi ketika customer itu mau order, ya pasti dimasukkannya ke website semua. Nah, jadi kalau kita punya website sendiri, gitu ya, bukan numpang di marketplace, itu kita punya power, kita nggak ada yang namanya perang harga. Karena di marketplace perang harganya gila-gilaan. Seperti itu sih. Ya. Jadi mungkin awal-awal boleh di marketplace, ya boleh banget. Karena saran saya sih bagusnya di WhatsApp deh. Di WhatsApp itu paling gampang. Karena kebanyakan kalau orang Indonesia mau beli sesuatu lewat online, itu pasti kan nanya-nanya dulu. Kalau ngomongin jenis traffic, tadi kan aku ngomongin traffic ya, ada 3 kategori. Yang pertama, itu adalah cold, adalah traffic baru, tingkat konversinya kecil. Istilahnya orang asing. Ya, kalau orang asing, ya jangan langsung tiba-tiba disuruh beli. Yang kedua adalah warm traffic. Jadi traffic sudah pindah channel, sudah nanya-nanya, sudah ada niat untuk beli. Ini akan lebih bagus kalau kita jualannya ke mereka daripada ke orang yang asing. Belum tahu kita, belum tanya-tanya sama sekali. Yang ketiga adalah hot traffic. Orang yang sudah closing tingkat konversi besar. Ingat ya, orang yang sudah pernah beli sama kita, itu orang yang sudah percaya sama kita. Ini jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah dicuekin. Loh, itu kan orang-orang yang kenal sama kita, lebih gampang untuk kita prospek supaya beli lagi daripada kita nyari selalu orang asing terus. Nah, kalau kategori traffic itu ada 3, ya. Kalau kita ngomongin yang nggak bisa dikendalikan itu ada 4. Contohnya deh, SEO kayak misalkan ada di Google. Gimana caranya website kita atau jualan kita itu muncul di halaman pertama Google? Itu nggak bisa dikendalikan kan? Berapa orang yang ngeklik setiap hari? Yang kedua, sosial media marketing. Ya, kita nggak bisa tahu sosial media kita, konten-konten kita itu berapa orang yang klik hari itu, berapa orang yang chat hari itu, nggak bisa dikendalikan. Yang ketiga, interview. Pada saat kita interview, masuk TV, masuk podcast, masuk YouTube, dan lain sebagainya. Berapa orang yang akan masuk ke website kita atau Instagram kita? Ya nggak ada yang tahu. Yang keempat adalah endorse. Karena endorse itu kita nggak bisa jamin. Nggak akan berani jamin. Influencer nggak akan berani jamin endorse-nya akan diklik berapa, akan dibeli berapa orang. Yang bisa dikendalikan, ibaratnya gini, book Facebook, aku punya uang 100.000. Kamu bisa ngasih orang berapa yang klik di iklanku? Oke, kalau misalkan kamu punya uang 100.000, ya aku bisa ngasih 100 orang. Nah, itu bisa dikendalikan. Dan yang dimiliki, ya traffic yang dimiliki, itu misalkan Facebook Pixel, kalau misalkan kita punya website sendiri. Singkatnya, Facebook Pixel ini adalah sumber data, yang mana kalau misalkan ada orang masuk ke website kita, itu kita simpan datanya. Bisa kita munculkan lagi iklannya. Itu gunanya Facebook Pixel. Sama seperti Google Analytics, dan yang ketiga adalah email marketing. Jadi kalau kita punya email marketing, email dari database dari customer kita, itu lebih bagus. Ini akan lebih bagus, kenapa? Karena kalau kita promosi nggak perlu bayar, tinggal blast, langsung beres. Seperti itu.